Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Nurmaji dari Pendidikan Biologi semester 4 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan pembelajaran model inquiry. Untuk bab pembahasannya yang pertama adalah sejarah pembelajaran model inquiry, yang kedua ada landasan teori pengembangan model, yang ketiga ada karakteristik model pembelajaran inquiry, yang keempat ada sintaks model pembelajaran inquiry, yang kelima adalah keunggulan dan keterbatasan model inquiry, dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk bab pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang sejarah pembelajaran model inquiry. Menurut Hari Sukarman, metode inquiry adalah penyampaian mata pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka penemuannya. Menurut Dakir, metode inquiry adalah metode mengajar yang memberi pemecahan permasalahan atas dasar pemikiran dan pengamatannya. Selanjutnya, menurut Saiful Bahri, Zamaria, dan Aswan Zain menyatakan bahwa pendekatan model inquiry adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Jadi, berdasarkan tiga pendapat tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa model inquiry adalah cara mengajar yang menekankan pengalaman mengajar dan mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip sendiri. Strategi pembelajaran model inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan juga siswa. Selanjutnya ada landasan teori pengembangan model. Untuk landasan pengembangan model pembelajaran inquiry ini dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan yang diperlukan dengan memberi pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Model pembelajaran inquiry dapat dilakukan dalam setting teacher-directed ataupun digabungkan dengan lingkungan belajar yang lebih self-directed. Nah, model pembelajaran yang mengajak pembelajar untuk lebih aktif mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang dikonstruksi kemudian diajukan adalah pertanyaan yang memperkuat atau dilengkapi juga argumen. Nah, pengajuan pertanyaan ini bertujuan untuk penghausan pengetahuan calon guru. Salah satu model pembelajaran yang memfasilitasi pelajar mengajukan pertanyaan adalah model inquiry planning yang dikembangkan oleh R. Suchman dalam Bruce J. and Weil M. tahun 1992 mengatakan bahwa ada 4 aspek kemampuan yang ditopang oleh model ini, yaitu yang pertama adalah penalaran kausalitas, yang kedua adalah kelancaran dan keakuratan dalam pengajuan pertanyaan, yang ketiga membangun konsep hipotesis, serta yang keempat pengujian hipotesis itu. Selanjutnya adalah karakteristik model pembelajaran inquiry. Untuk karakteristik model inquiry yaitu yang pertama menggunakan keterampilan proses, yang kedua jawaban yang dicari siswa tidak diketahui terlebih dahulu, yang ketiga adalah siswa berhasrat untuk menemukan pemecahan masalah, suatu masalah ditemukan dalam pemecahan siswa sendiri. Yang keempat adalah hipotesis dirumuskan oleh siswa untuk membimbing percobaan ataupun eksperimen. Yang kelima adalah para siswa mengusulkan cara-cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data, mengadakan pengamatan, membaca, atau menggunakan sumber lain. Yang keenam yaitu siswa melakukan penelitian secara individu atau berkelompok untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut. Dan yang terakhir yaitu siswa mengolah data sehingga dapat mereka sampaikan pada kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu sintak model pembelajaran inquiry. Untuk sintak pembelajaran model inquiry ini sudah tercatat pada tabel yang telah saya buat di PPT ini. Ada tahapan kegiatan dan juga ada aktivitasnya. Untuk tahapan kegiatannya itu sendiri ada 4. Oke, dengan penyajian situasi yang tidak umum, pelajar mengumpulkan data melalui pemeriksaan atau verifikasi atau eksperimen. Berdasarkan data yang terkumpul, variabel-variabel yang relevan diisolasi untuk membuat hipotesis. Pada proses isolasi ini diajukan yes ataupun no pada pertanyaan itu yang telah tersedia.
untuk mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai atau tidak dengan ciri-ciri yang dikehendaki atau ditentukan. Jadi yes or no di dalam suatu pertanyaan digunakan untuk mengecek kesesuaian data atau informasi dengan cara ciri-ciri yang sudah ditentukan. Karena itu pertanyaan itu cenderung bersifat low kognitif karena hanya mengungkapkan informasi secara faktual saja. Selanjutnya adalah keunggulan dan keterbatasan model inquiry. Untuk keunggulannya sendiri, saya mengambil dari Hanafiya tahun 2009. Yang pertama adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dalam maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang kelima adalah memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dalam model pembelajaran inquiry saya mengambil juga dari Hanafiya tahun 2009. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dalam proses belajar mengajar gaya lama, maka model inquiry ini akan mengecewakan. Dan ada juga kritik bahwa proses dalam model inquiry terlalu memendekkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan saja. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Jadi itu adalah beberapa poin penting dalam pendekatan pembelajaran model inquiry. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun masih banyak kekurangan dalam informasi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.